Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Basyabatul Rahman dengan NIM 2008308049 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas 4B. Saya di sini akan memenuhi tugas review materi dari mata kuliah Sosiolinguistik yang diampu oleh Pak Ustadz Irfan Ghazali MSI. Sini saya akan menjelaskan kembali atau mereview kembali pengertian dan definisi sosiolinguistik menurut para ahli dan juga tentang materi wilayah kajian dari sosiolinguistik itu sendiri. Yang pertama, sosiolinguistik atau dalam bahasa Arab kita kenal dengan ilmu lughah al-ijtimai adalah mata kuliah yang mengkaji kaitannya bahasa dengan masyarakat atau hubungannya bahasa dengan masyarakat. Kita kenal di sini dalam pengertian para ahli, yaitu oleh Hudson 2001. Dijelaskan bahwa sosiolinguistik adalah the study of language in relation to society, atau dalam artian studi bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Jadi sosiolinguistik sendiri ini sangat berhubungan erat antara masyarakat dengan bahasa atau bahasa dengan masyarakatnya. Yang kedua yaitu adalah sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasanya. Mengapa demikian? Walaupun sosiolinguistik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik, tapi sosiolinguistik ini merupakan ilmu antardisipliner yang menggabungkan antara sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Linguistik sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Bahasa sendiri tentunya sangat berbeda-beda. Bahasa yang digunakan di masyarakat itu berbeda-beda konteksnya, tergantung pada masyarakat itu menggunakan bahasanya itu seperti apa. Lalu menurut Roger dan Bell 1976, sosiolinguistik merupakan cabang dari antropologi linguistik yang meneliti bagaimana bahasa dan budaya saling terkait. Jadi di sini bukan dengan masyarakatnya, tapi dengan budayanya gitu. Bagaimana bahasa dan budayanya itu saling berkaitan, dan bagaimana bahasa digunakan dalam tatanan masyarakat sosial yang berbeda atau dalam budaya yang berbeda-beda gitu. Seperti contohnya kita ambil di Indonesia sendiri gitu. Di Indonesia sendiri kan banyak budaya-budaya, banyak suku-suku bangsa, itu merupakan ciri khas dari Indonesia itu sendiri. Karena itu kita harus bisa menyikapi bagaimana hubungan bahasa itu dengan tempat yang ada di situnya gitu. Dan sosiolinguistik akan memberikan pedoman dalam berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa atau gaya bahasa. Nah, di sini dijelaskan sudah jelas sekali bahwa sosiolinguistik itu merupakan pedoman bahasa gitu. Bagaimana kita menggunakan bahasa dalam masyarakat. Topik utama dalam kajian sosiolinguistik itu ada 3, yaitu yang pertama konteks sosial dan kebudayaan, yang kedua hubungan antara ciri kebahasaan suatu bahasa dan faktor sosial dan kebudayaan, yang ketiga fungsi sosial bahasa dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. Gitu. Demikian sosiolinguistik itu dibagi menjadi 2. Kajian sosiolinguistik itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mikrolinguistik. Mikrolinguistik menurut Kolmas 2003, mikrososiolinguistik berfokus menyelidiki bagaimana struktur sosial mempengaruhi cara orang berbicara dan atribut sosial seperti kelas, jenis kelamin, dan usia, bagaimana ragam variasi bahasa, dan membentuk pola penggunaan bahasa. Jadi di mikrososiolinguistik sendiri ini yaitu menjelaskan bahwa bagaimana masyarakat itu menggunakan bahasanya gitu. Bagaimana masyarakat itu menggunakan bahasanya. Yang kedua yaitu ada makrososiolinguistik. Makrososiolinguistik yaitu ilmu yang berhubungan dengan masalah perilaku bahasa dan struktur sosial. Jadi kita dalam makrososiolinguistik sendiri itu bagaimana masyarakat bahasa itu bisa menyatu dengan masyarakatnya. Itu sosiolinguistik
Makro mengacu pada kajian mengenai fenomena sosiolinguistik yang mencakup variabel yang lebih besar baik dalam jumlah populasi, wilayah penyebaran bahasa maupun kontinuitas bahasa dari waktu ke waktu. Proses sosiolinguistik ini kita emang ranahnya itu lebih besar gitu, lebih banyak. Kalau misal kita lagi ngobrol lagi dalam satu ruangan lagi ngobrol, nah itu bakal bahasa kita itu bakal direspon dengan baik tidak oleh penggunanya gitu loh. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya sosiolinguistik ini merupakan kajian yang sangat erat antara bahasa dengan masyarakatnya atau masyarakat dengan bahasanya. Dalam artian apakah masyarakat itu menggunakan bahasanya dengan baik atau tidak. Itu yang dikaji dalam ilmu sosiolinguistik. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.